Alhamdulillah, bedanya pada saat kita berada di dalam bulan Sya'ban. Salah satu daripada wabah bulan dalam simbol dalam hitungan tahun Hijriah. Bulan Sya'ban dalam pandangan umat Islam termasuk dalam bulan-bulan yang punya nilai-nilai kelebihan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Untuk mengetahui bahkan dalam bulan Sya'ban punya kelebihan yang kadang tidak dimiliki oleh bulan yang lain, maka kita awali dengan sebuah kaidah bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya memiliki martabat yang sama. Adapun yang membuat sebahagian ciptaan Allah lebih mulia daripada yang lain adalah dikatakan padanya ada sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Semua tempat yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya sama adanya, kecuali pada tempat itu ada sifat-sifat tertentu baru menjadikan tempat tersebut lebih mulia daripada yang lain. Ka'bah adalah sebuah tempat pada dasarnya sama, tapi karena Ka'bah punya sifat yaitu menjadi kiblat untuk orang yang melakukan ibadah sembahyang, dan juga karena ada sesuatu yang lain, maka kita menjadi Ka'bah jadi lebih mulia daripada tempat yang lain. Masjid dengan belasan pada hakikatnya sama, dibangun daripada unsur yang sama, juga dari beton, dari semen, sama. Tapi ketika pada masjid ada satu sifat yang berbeda dengan tempat yang lain, yakni tempat khusus bagi ibadah, maka jadilah masjid lebih mulia dari tempat yang lain. Padahal pada dasarnya sama. Masa lagi yang urut bahwa pada dasarnya Allah menciptakan manusia dalam derajat yang sama. Contohkan tingkat manusia dahulu dengan dunia lain sama-sama dengan nilainya manusia, yang menjadikan sebahagian manusia lebih dari manusia yang lain adalah sifatnya. Antara kita dengan alim dari sisi manusia, sobrat manusia sama, tidak punya kelebihan, tidak ada kurang. Tetapi yang menjadikan sebahagian manusia dinilai oleh Allah lebih daripada manusia yang lain bukan karena zatnya, tetapi karena sifat yang dimiliki. Inilah yang membuat sebahagian manusia, bahkan Rasulullah SAW pun sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan hai Muhammad bahwa aku Abu Muhammad adalah manusia yang sama seperti itu. Dari sisi manusianya sama. Tetapi di antara kelebihan Rasulullah, di antara banyak sekali kelebihan, Rasul mengatakan yuha ilayya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi lebih daripada manusia yang lain? Salah satu indikasinya adalah karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada kita. Inilah yang menyebabkan kenapa Rasul menjadi lebih. Masa sesungguhnya masa ini fitur dalam dalam fitur ciptaan Allah berada pada derajat dan tingkatan yang sama. Tetapi sebahagian masa menjadi lebih mulia dari masa yang lain dikarenakan pada masa itu ada sesuatu yang terjadi padanya. Inilah yang menyebabkan kenapa sebahagian masa lebih mulia daripada masa yang lain.
kejadian yang terjadi dalam bulan tersebut, sehingga bulan Sya'ban punya nilai tersendiri di dalam pandangan Islam. Salah satu yang menyebabkan bulan Sya'ban dianggap lebih mulia, punya martabat, adalah dikarenakan dalam bulan Sya'ban Allah memilih bulan Sya'ban untuk mewajibkan dua hukum Islam. Dua hukum Islam Allah turunkan dalam bulan Sya'ban. Ada hukum Islam cuma 5, tapi dari 5, 2 hukum pilih di Allah wajib turun dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, Allah memilih mewajibkan puasa Ramadan. Allah turunkan perintah puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban. Dan kedua, bahwa puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Nabi berada di Madinah. Tepat pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan tahun yang kedua, di sini Allah menurunkan perintah wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun Islam, tapi Allah turunkan, Allah pilih masanya dalam bulan Sya'ban. Ini menunjukkan ada sesuatu di bulan Sya'ban yang berbeda dengan bulan yang lain. Yang kedua, zakat adalah juga rukun Islam. Allah memilih menurunkan, mewajibkan ibadah zakat bukan dalam bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Maka dalam bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, Allah menurunkan dua hukum Islam sekaligus, di mana sebelum bulan Sya'ban tahun kedua Hijrahnya tidak ada yang namanya puasa Ramadan dan belum ada yang namanya zakat. Maka dalam bulannya Allah menurunkan dua ibadah besar tersebut, sehingga oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan itu di antara yang menyebabkan bulan Sya'ban menjadi lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian bulan Sya'ban juga Allah pilih untuk memerintahkan kepada umat Islam untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan oleh Allah dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban umat Islam diperintahkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau itu bahwa di antara zikir yang paling besar, yang paling mulia dan sangat dianjurkan adalah berselawat kepada Nabi SAW. Dan itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Apakah beberapa hal tersebut terjadi dengan kebetulan? Tidak. Pada Allah tidak ada yang kebetulan. Memandu yang terjadi dari Allah adalah sesuatu yang punya hikmah tersendiri. Maka ketika beberapa kejadian besar terjadi di dalam bulan Sya'ban, maka ini adalah bukti bahwa bulan Sya'ban punya nilai tersendiri. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah SAW bahwa di mana Rasulullah tidak pernah berpuasa di dalam bulan apapun sepanjang tahun yang lebih banyak setelah beliau berpuasa dalam bulan Ramadan, kecuali adalah beliau berpuasa dalam bulan Sya'ban. Padahal sebelum Sya'ban Rajab adalah bulan haram, salah satu dari 4 bulan haram. Tapi Rasul tidak berpuasa sebanyak Rasul berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Sehingga dalam satu hadis disebutkan Rasulullah pernah berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya. Dalam sebagian hadis disebut Rasulullah berpuasa dalam bulan Sya'ban kecuali sedikit yang beliau tidak berpuasa. Artinya hampir sebulan Rasulullah dalam bulan Sya'ban berpuasa. Dan ini dilakukan, tidak pernah dilakukan dalam bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban punya kemuliaan. Sya'ban termasuk bulan yang punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena
Sya'ban juga dipilih oleh Allah sebagai sebuah bulan di mana Allah mengangkat amalan manusia. Amalan tahunan manusia diangkat 2 kali dalam setahun. Pertama pada malam Al-Qadar dalam bulan suci Ramadan, dan yang kedua diangkat dalam malam nisfu Sya'ban. Dalam bulan nisfu Sya'ban, artinya dalam bulan Sya'ban. Jadi Allah memilih bulan Sya'ban sebagai bulan di mana Allah mengangkat amalan manusia. Ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa bulan Sya'ban punya kemuliaan. Karena ketika Rasulullah ditanyakan tentang puasa Rasulullah pada hari Senin dan Kamis, turun tanya Rasulullah yang Rasulullah, akan puasa hari Senin dan Kamis. Di antara jawaban Rasulullah adalah hada yaum turfa'u fihi al-a'mal wa ahubbu ayyurfa a'mali wa ana shaim. Sebagai Nabi, Puro Senin, Puro Kamis adalah mengangkat amalan mingguan. Seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Bahkan puasa yang setelah Puro Kamis, bukan Nabi Puronya adalah Puro mengangkat amalan dan sangat ganas. Oleh mengangkat amalan, catatan terakhir begitu adalah sedang berpuasa. Maka menunjukkan bahwa Puro Senin dan Kamis yang kelebihan karena adalah Puro diangkat amalan. Sya'ban, nisfu Sya'ban termasuk dalam Puro pengangkatan amalan. Maka oleh karenanya memandangnya adalah sebagai bentuk tanda bulan Sya'ban merupakan bulan yang punya nilai kelebihan di sisi Allah. Maka itu yang harus kita lakukan dalam bulan Sya'ban ya. Yang pertama, sesuai dengan hadis yang kali kita memperbanyak puasa. Bulan Sya'ban sunah memperbanyak puasa. Lagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari awal sampai tua, boleh atau tidak seluruhnya tapi kebanyakannya. Pokoknya umat Islam seharusnya berpuasa dalam bulan Sya'ban. Cuman saja yang ketentuan dalam bulan Sya'ban, lagi hadis Rasulullah, "Idza tasafa Sya'ban fala tasum." Bila Sya'ban sudah mencapai setengah, fala tasum, setelah setengah jangan berpuasa. Punya Sya'ban kalewat 16, urut 16 dia puasa. Tinggal umur yang dibolehkan puasa setelah lewat nisfu Sya'ban, orang yang sudah beradat puasa sebelum nisfu Sya'ban. Bila sebelum nisfu Sya'ban nak puasa terus menerus, ketika kalewat 16, urut 16 silakan sampai habis, tidak masalah. Atau orang yang beradat puasa Senin Kamis sebelum nisfu Sya'ban, maka dia boleh melanjutkan setelah nisfu Sya'ban Senin dan Kamisnya. Ataupun sebelum nisfu Sya'ban berpuasa Daud, puasa Zuhur, buka Zuhur, puasa Daud, maka dia boleh melanjutkan setelah nisfu Sya'ban. Adapun guru-guru yang belum pernah berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, wadah jatuh nisfu Sya'ban, wadah kalewat nisfu Sya'ban baru nak keinginan puasa, maka Rasulullah mengatakan idan tasafa Sya'ban fala tasum. Bulan Sya'ban kabeh dimenang agama Allah baik puasa. Dalam mazhab Syafi'i bahkan dikatakan haram. Termasuk di antara pura-pura yang diharamkan puasa adalah mulai Ramadan sampai akhir Sya'ban bagi pun yang pun adalah beradat melakukan puasa sebelum nisfu Sya'ban. Bahkan lebih tegas disebutkan apabila seluruh dari sah sampai bedah sampai puasa urut 15 baju, maka orang dah puasa. Apabila awal itu Sya'ban Senin Hameh baik, tapi Senin atau Hameh menjelang bulan Sya'ban hanale dipuasakan dia Senin Hameh katanya. Pak lewat 16 untuk Senin dok jangan beti. Benar dalam mazhab Syafi'i. Tetapi intinya bulan Sya'ban
Sya'ban adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Bedanya memperbanyak puasa telah disyaratkan dengan diwajibkan berpuasa dalam bulan Sya'ban. Allah perintahkan, Allah pun perintah puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban. Makanya menunjukkan bahwa salah satu ibadah yang harus kita perbanyak dalam bulan Sya'ban adalah puasa, lagi yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Allah menyebutkan zakat dalam bulan Sya'ban. Itu menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita di antara hal yang sangat dihukum dalam bulan Sya'ban adalah berzakat. Allah wajibkan, Allah turunkan perintah berselawat kepada kita dalam bulan Sya'ban. Menunjukkan di antara ibadah yang afdal yang dilakukan adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Dan pada dasarnya manfaat ibadah sunat diperbanyak dalam bulan Sya'ban. Selain karena bulan Sya'ban punya kelebihan, juga karena bulan Sya'ban adalah bulan yang memiliki bulan suci Ramadan. Maka memperbanyak ibadah dalam bulan Sya'ban adalah bahagian daripada latihan kita untuk lebih mantap beribadah ketika itu dalam bulan suci Ramadan. Sehingga dalam praktek dari masyarakat banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban punya nilai tersendiri karena malam gak karena malam. Sehingga sebahagian daripada manusia umat Islam memperbanyak sembahyang salat ketika malam nisfu Sya'ban. Apakah itu sebuah perintah atau tidak? Secara khusus tidak ada perintah sembahyang secara khusus sembahyang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tapi memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu adalah ada. Sehingga benar-benar periksa di antara para tabi'in, muridnya para sahabat, ada yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara khusus. Dalam kitab-kitab disebutkan di antaranya adalah Al-Maqbul, seorang tabi'in di negeri Syam, Khalid bin Ma'dan. Mereka diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain bahwa ketika kita malam nisfu Sya'ban, mereka menghidupkannya dengan banyak melakukan ibadah. Idanya umumnya mengingat sembahyang nisfu Sya'ban. Burung kona yang kembali mengenai sembahyang nisfu Sya'ban, tapi sembahyang tasbih malam nisfu Sya'ban. Di antaranya di Masjid Iqah dengan cara berhenti malam nisfu Sya'ban. Apakah ada tuntunannya? Jawab secara khusus hana. Secara umum diperintahkan memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban, tanpa menentukan jenis ibadah itu yang harus diperbanyak. Tetapi ibadah apa yang kita lakukan akan punya nilai lebih bila dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Maka ulama yang sembahyang nisfu Sya'ban, mayoritas ulama mengatakan tidak ada perintah khusus untuk melakukan sembahyang tertentu di malam nisfu Sya'ban. Tapi dari sisi yang lain, sembahyang apapun yang kita lakukan pasti mendapatkan nilai lebih pada malam nisfu Sya'ban. Maka oleh karenanya malamnya kadang sembahyang dipilih untuk memperbanyak sedekah handuri bagian malam Jumat juga, atau bahkan melakukan sembahyang. Bila kita melakukan sembahyang nisfu Sya'ban atau yang dilakukan oleh ulama awal, ini mereka salah ini. Karena kadang-kadang maksud dari ulama awal yang sembahyang nisfu Sya'ban maksudnya di sembahyang sunatullah pada malam nisfu Sya'ban. Maka menyanyian yang dilakukan sama sekali tidak punya nilai salah. Sengaja bersembahyang sunat pada malam nisfu Sya'ban, karena yang salah. Karena yang dilakukan adalah sunatullah, cuma dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Karena idenya subuhnya, minggu. Wadah tanya sembahyang subuh, sengaja atau sembahyang subuh 40 minggu. Ada masalah menyebutkan minggu sama sekali tidak memperlukan yang sembahyang waktu. Dan sembahyang sunat saja, sengaja sembahyang sunat saja 20 minggu, masalah. Maka minat
Wadai rawai dan antara dua rakaat sambil tabiu namus laut. Nah tasbih susun namus laut kepada Nabi. Nah bacaan-bacaan yang sering kita baca. Apakah itu ada tuntutan khusus? Tidak. Apakah salah guru yang berlaku? Tidak. Betul. Malam Ramadan ada Ramadan secara umum adalah bulan yang menggandakan seluruh ibadah. Maka dalam sampai lima tabiu dan dua rakaat selanjutnya mustahil berbuat selama tidak mengikatkan bahwa itu tuntutan khusus yang datang dari Rasulullah, maka itu tidak masalah. Yang bermasalah dunia dia menganggap dagingnya tinggi boleh nabi menang tahu dega usul yang salah. Tapi kalau ada dasar negerinya negeri suku usul memperbanyak selawat kepada Rasulullah dan ada dasar bahwa Ramadan adalah bulan menggandakan pahala, maka mari kita memperbanyak selawat, mari kita memperbanyak tasbih, mari kita memperbanyak ibadah lain. Punya dasar, maka tidak salah dan mendapatkan pahala. Dan katanya bukan terjadi akhir-akhir masalahnya. Dalam kitab Fatawa Kubra, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan tentang pelaksanaan sembahyang tarawih pada masa beliau sudah ada. Karena bahwa adalah dulunya membaca sikit-sikit tertentu. Karena walaupun tidak persis kadang menyebabkan sana pihak benar. Yang benar yakni setiap kali sabuk tarawih artinya dua rakaat itu ada di antara sahabat yang berbaring-baring layak tengah urau yang juga hanya bukan apapun gambar muncul tamangan dan nyaman juga sambung loh semayang dua rakaat salibnya juga dua rakaat tiup loh kemudian sembahyang yang dilakukan pada malam Ramadan berhubungan dengan tarawih jamaah dari tarawih mereka istirahat tarawih sembahyang banyak istirahat mereka istirahat buat ke biuk atau waktu rakaat tadi awak dia maka buat ke istirahat buat ke setiap 4 rakaat sekali istirahat kemudian dia pun istirahat membaca naik ke rumah urutnya ada yang minta buka lagi dia bahkan hanya bahkan kena sebagian itu yang antara tarawih dengan tarawih tidak hanya baca cuma urutnya umumnya hanya dekat ke buku dah apa kepastian dan punya hana daya baca hana itu baca ketika hana itu baca hana baca maka oleh karenanya maka buatlah dang-dang kami merasa nafah de saya dang-dang kami selalu dia buat dang istirahat dia buat nama fa'an artinya zikir-zikirnya tadi ketika dilakukan ada dasar bahwa bulan Ramadan diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan tak berbanyak tanpa menganggap itu ada tuntutan khusus maka itu benar dan hanya salah. Demikian pula dalam bulan Sya'ban, dalam malam nisfu Sya'ban, katanya memperbanyak ibadah kepada Allah bukan ada dasar bahwa sembahyang nisfu Sya'ban itu sunnah, musawi dengan dan moyangnya sunnah. Benar, yang musyrik memperbanyak ibadah pada malam itu sunnah. Ibadah itu berapa pun. Ketika berapa pun dia benar-benar punya ada nama kebaikan, ada nama ibadah, silakan buka. Wah, ada baca Quran dan dari kemudian penting buang silakan. Anak selawat itu Nabi silakan. Karena sembahyang hanya terbiung-biung seribu rakaat, yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Riyadhus silakan. Dan Bukhari punya tabah harta silakan. Maka karena mandunya adalah bahagian daripada cara dengan untuk memperoleh keutamaan yang ada pada malam dan itu tidak disebutkan taksis ibadah karena taksis ibadah berarti memilih sebuah ibadah melakukan pada sebuah masa tertentu padahal tidak ada anjuran itu belum salah. Tapi bila menganggap pada waktu itu
inang sunnah dari Rasul pada hari anak dan bisa. Antara terawih dan terawih tak pilih Muslim yang memilih waktu tertentu. Padahal tidak ada perintah, apakah salah demikian? Mengangkat di situ ada perintah khusus padahal anak dosa. Ada masalah. Jadi menawurkan bahwa tidak boleh dalam antara terawih karena yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Yang adalah pemahaman yang sangat tidak rinci. Punya seandainya menentukan memilih waktu sebuah waktu untuk melakukan ibadah adalah kesalahan, maka ceramah-ceramah yang sudah memilih waktu juga adalah sebuah kesalahan. Ini yang setiap sebuah minggu sampai dan ceramahnya atau pengajian atau macam benar. Tausiah yang kerja ibadah. Ya, tapi dia tak boleh berdasar pada syahadat. Ni hanya dalam sahur kepada Rasulullah adalah terawih hanya tapi banyak ibadah sembahyang pada malam Minggu Syaban atau lainnya hanya karena dianggap sudah menentukan waktu pada Rasul tidak menentukan, maka cukup guru yang tegaknya dengan ceramah Pak Wali Desa gaknya dengan kubur salah. Tidak salah memilih waktu tertentu karena semua waktu boleh melakukannya dan itu hanya mungkin dilakukan dalam seluruh waktu. Mesti menurut Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak selawat. Yang panjang memperbanyak selawat. Apakah kita mampu memperbanyak selawat dalam seluruh waktu? Apa jangan memperbanyak? Panjang yang tak umum. Atau panjang yang terpilih yang mawar silakan. Tidak masalah. Jadi memilih satu waktu untuk melakukan sebuah ibadah yang diperintahkan secara umum itu adalah baik. Baru salah ketika kita menganggap perintah itu seolah-olah ada perintah khusus pada waktu tertentu yang baru ibadah yang salah. Maka oleh karenanya Sya'ban, alhamdulillah kita berada di awal-awal bulan Sya'ban, maka mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah dengan jenis ibadah yang bisa berbeda-beda. Yang penting kita memanfaatkan kelebihan bulan Sya'ban untuk melakukan ibadah kepada Allah tanpa pelai kepada kita yang melakukan ibadah. Makin dia melakukan ibadah, makin dia kita sembahyang, makin dia kita puasa, makin dia kita sedekah, sedekah adalah pelai yang mengajar Ramadan karena adalah pelai yang banyak itu mengajar Ramadan. Ramadan benar-benar bahan mari kita sedekah. Yang dino adalah bagian daripada warga yang sunat banyaknya, maka mari kita lakukan itu yang benar. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih kurang mohon dipertanya maaf. Dia dah punya mesin di mana Datuk bila tapi nak silakan ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.